Materi PJOK, jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat, amin. Baik, video ini kita akan belajar materi tentang jenis cedera dan cara menanganinya. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Seperti biasa, pastikan kalian sudah berdoa dan jangan lupa untuk terus belajar bersama Pak Guru di sini dengan cara pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, kalian harus tahu apa tujuan belajar pada pembelajaran ini. Pertama, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan dapat menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan olahraga dengan tepat. Tujuan yang kedua, kalian dapat mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan olahraga dengan benar. Jadi itu tujuan belajarnya. Pastikan kalian menyimak sampai selesai agar benar-benar memahami dan dapat mencobanya. Untuk jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga ini tentu akan terjadi jika kita melakukan aktivitas fisik olahraga tersebut. Olahraga atau aktivitas fisik apa yang paling kalian sukai? Ayo coba sebutkan olahraga apa? Bagus sekali. Pak Guru di sini berikan sebuah contoh sepak bola. Jadi pada sebuah kegiatan fisik atau aktivitas fisik olahraga sepak bola di sini tentu akan bisa memungkinkan seseorang untuk mengalami cedera. Cedera tersebut bisa saja pertama, contohnya adalah memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan dan dada, perut dan kaki. Cara menangani memar, kalian harus mengompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Nah, dikompres seperti ini. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Cedera otot. Ini merupakan contoh cedera yang kedua. Cedera otot ini terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Kalian bisa melihat di sini seorang anak sedang mengompres kakinya yang cedera dengan es. Bagaimana, sudah ada gambaran? Baik, untuk cedera otot. Cedera otot ini ada cedera otot lain yaitu kram otot. Penyebab kram otot ini adalah kelelahan, kurangnya pemanasan, dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot ini menyebabkan rasa yang nyeri sekali. Siapa kalian di sini yang sudah pernah mengalami kram otot? Baik, kita lanjut sekarang cedera pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan ini? Perhatikan baik-baik. Untuk yang pertama, pendarahan hidung.
Dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kamu kepada orang dewasa di sekitarmu. Dan untuk pendarahan mulut, kalian harus tahu juga dan bisa menanganinya, yakni pendarahan di bibir atau gusi contohnya. Pendarahan ini dapat dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Itu untuk pendarahan di mulut. Sekarang untuk cedera yang berikutnya, ada kehilangan kesadaran. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban yang pingsan ini. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Nah begitu ya, jadi diberikan bantal atau sesuatu agar kepalanya naik sehingga darah mengalir normal kembali. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Seperti ini contohnya. Bisa dimengerti? Bagus sekali. Untuk kehilangan kesadaran ini, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, maka kendurkanlah. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis yang hangat. Jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Itu untuk kehilangan kesadaran. Dan yang berikut, mari kita mencoba. Pertama, apa saja jenis cedera pada saat bermain sepak bola dan bola voli yang kamu ketahui? Coba sebutkan. Kedua, apa yang bisa Anda lakukan jika ada orang di sekitar Anda mengalami kram otot? Selamat mencoba dan jangan lupa di like, share, subscribe juga video ini untuk update atau materi terbaru dari Pak Guru. Sampai jumpa di materi berikutnya.